pada saat kita tawaf diharapkan muncullah kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan akan melahirkan kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Loyalitas. Loyalitas itu artinya apa? Akan melahirkan integritas, Pak. Apa itu integritas? Komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen untuk berpegang teguh kepada kebenaran, pada keadilan, pada nilai-nilai yang membuat kita mulia di sisi Allah. Jadi tawaf yang benar itu melahirkan integritas. Tawaf yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah akan melahirkan perilaku yang di dalamnya itu jujur, di dalamnya itu komitmen kepada kebenaran. Dia menjadi pribadi yang kokoh. Apa itu kokoh? Kuat. Kuat itu ada beberapa jenis, Pak. Satu, kuat dari godaan. Ya. Kenapa dia kuat dari godaan? Dia harus berpegang teguh yang benar itu. Yang benar, yang adil itu dia pegang teguh meskipun dia digoda. Kan banyak, Pak, pejabat yang digoda uang, mobil, bagus-bagus, akhirnya dia apa? Dia manipulasi. Hilang marwahnya ya. Hilang integritasnya, hilang marwahnya, hilang. Jadi dia menukar kebenaran itu dengan materi. Harga yang sedikit. Dengan harga yang murah. Ya kan? Nah, jadi dengan tawaf itu akan mengokohkan batin kita untuk tidak tergoda dengan bujuk rayu yang bersifat kebendaan. Yang kedua, bersifat kekuasaan. Jadi ujian-ujian, godaan, rayuan yang menjanjikan kita lebih berkuasa. Nah, tapi kalau itu kita dapatkan kekuasaan dengan jalan yang batil, maka artinya apa? Kita itu melanggar integritas dan kebenaran yang Allah gariskan itu. Ketiga, kita harus kuat dari godaan nafsu biologis. Nafsu biologis itu apa? Zina dan segala yang mendekatinya. Jadi kita tidak boleh tergadai dengan itu. Ya. Nah, kemudian ujian kesulitan, Pak. Karena bisa jadi bukan keberlimpahan ujiannya, tapi adalah kesulitan. Karena kesulitan bisa membuat orang putus asa. Kesulitan buat orang jadi nekat dalam arti yang buruk. Ya kan? Kesulitan membuat orang menjadi nggak bergerak, hopeless. Bahkan hopeless, quitter, dan bahkan escape dari lapangan perjuangan. Nah, jadi tawaf membuat kita akan kokoh. Tetap kita tawaf, tetap kita apa? Jalan, tetap kita progresif. Nah, itu dia. Nah, juga dengan tawaf itu juga kita akan kokoh, ya, dari segala hal yang kesulitan yang kita hadapi itu kan nggak cuma kesulitan tadi, Pak, ada halangan sana sini, ada ancaman sana sini, tapi bahkan kesulitan yang muncul dari dalam diri kita juga. Misalnya kita sakit, ya kan? Bahkan halangan yang terberat itu sebetulnya ya badan kita sendiri. Badan kita lah yang menghalangi perjuangan. Kakinya encok, Pak. Oh, kalau kaki bukan encok ya, pinggang ya. Pinggangnya encok kan? Akhirnya dia nggak bisa bergerak. Bahkan ke masjid pun sudah nggak mampu juga. Tetapi jiwa perjuangannya tetap berkobar-kobar. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi yang namanya tawaf ini pada akhirnya membuat kita akan teguh, kukuh di dalam hidup. Tidak ada putus asa di sana, tidak ada escape di sana, tidak ada keluar dari perjuangan, diteruskannya, tapi juga tidak melampaui batas. Ya kan? Jadi di satu pihak tidak putus asa, di pihak lain tidak melampaui batas. Tidak berhenti juga, dan dia terus berjalan, ya, untuk menjalankan misinya. Apa misinya? Khalifah Allah. Kan itu. Jadi sebetulnya tawaf itu berkesinambungan dari proses yang sebelumnya. Ihram, wukuf, mabit, kemudian lontar jumrah, baru diperkuat dia oleh tawaf. Jadi tawaf ini adalah mengukuhkan, ibarat pohon itu, dia rindang dia, Pak. Bayangkan nih, pohon yang rindang besar. Anginnya kan deras, Pak. Ya kan? Wah, ada badai, ada topan, ada hujan, ada panas, tapi dia tegak. Kenapa dia tegak? Karena apa? Akarnya ini akar Khalilullah. Asluha sabitun wa far'uha fis ayatnya itu. Asluha sabitun
wa far'uha fis sama. Kemudian tu'ti ukulaha. Tu'ti ukulaha kulla hinim biizni rabbiha. Jadi setiap musim dia memberikan Betul sekali. buahnya. Artinya memang bermanfaat. Masya Allah. Masya Allah. Luar Nah, biasa. tapi itu ayatnya disambung bagus itu. Wa masalu kalimatin khobisatin kasajaratin khobisah. Seibarat pohon, akarnya tercabut. Parasit tadi. parasit Nah, kemarin Pak itu. dimakan parasit, dimakan toksik. Saya punya kelapa sawit tuh Pak, kalau udah akarnya dimakan itu Ganoderma itu, ya kan, akarnya busuk, maka pohonnya tumbang. Begitulah banyak manusia yang akhirnya tumbang. Kenapa? Dimakan parasit di dalam hatinya, di dalam batinnya, sehingga potensi dia yang sangat hebat itu tidak muncul menjadi kekuatan yang hebat. Nah itu dia. Nah itulah mengapa kita perlu melakukan tawaf, kata Allah, untuk memastikan pohon tauhid kita berdiri tegak dan pohon kehidupan kita berdiri tegak. Nah saya tambahkan lagi Pak tentang kiblat. Tadi soal kiblat belum ya? Betul. Nah itu kan kita lihat keluar, kita lihatnya dari luar, melihat proses orang tawaf. Ada apa di sana? Hikmahnya apa tadi udah kita dapatkan. Nah, hal yang juga yang sangat penting Pak, bahwa ketika kita bertawaf, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Dari mana saja kamu datang, ya kan? Atau kamu berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya apa, Pak? Di sana itu ada Ka'bah. Jadi kalau kita lihat Ka'bah, kemudian Masjidil Haram, kita ada di mana ini? Di Indonesia? Ada di mana? Malaysia? Ada di mana? Amerika? Ada di mana? Semua. Di mana saja kamu berada? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kamu hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa ke sana? Ada Ka'bah di dalamnya. Artinya apa? Badan kita tadi menghadap Ka'bah. Ya kan? Menghadap arah Masjidil Haram. Artinya apa? Ekonomi kita harus menghadap Masjidil Haram. Kan itu kan. Secara spiritual, secara konseptual, secara filosofi, maka mau politik, mau ekonomi, mau urusan negara, urusan perusahaan, urusan berbangsa, urusan apa saja, maka kamu harus hadapkan itu ke arah Masjidil Haram. Di dalamnya ada Ka'bah. Artinya apa? Ka'bah itulah yang menjadi pusat dan filosofi dasar bagi semua pergerakan, mau ekonomi, mau politik, mau kebangsaan, mau apapun. Artinya apa? Filosofi dasar dari semua pembangunan peradaban manusia tidak lain adalah berpusat di Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah. Artinya semuanya harus berdasarkan kepada landasan paling tinggi di situ adalah la ilaha illallah. Jadi Pak Ridwan, betapa dengan tawaf itu kita memang akhirnya menyadari betapa ini bukan sekedar ibadah ritual kita bertawaf, tapi ini adalah simulasi bagaimana Allah ingin mengatur seluruh alam semesta raya, ya kan, hidup dalam sinkronisasi kehendak Allah. Semua aktivitas manusia itu sinkron dalam kehendaknya Allah dengan memusatkan titiknya itu ada pada Ka'bah. Ya, maka tugas manusia setelah nanti pulang dia dari haji tidak lain adalah mengejawantahkan konsep tawaf untuk membangun ekonomi, politik, pendidikan, hukum, bisnis, perdagangan, bahkan peradaban seluruh umat manusia. Tawaf. Jadi benar tadi, ibarat perahu berkapal besar, kalau dia sedang diam, ya kan, tidak sedang berlabuh ya, betul. Berlayar, maka dia harus berjangkar ke bawah. Berlayar itu artinya manusia itu bekerja, membangun bisnis, usaha, perdagangan, ekonomi, pendidikan, hukum. Itu kita bergerak, ya kan? Tetapi jangan lupa bahwa dalam pergerakan seperti itu kita ada dalam gelombang yang luar biasa. Nah, gelombang itulah yang akan kita hadapi dengan satu keyakinan yang mantap di dalam jiwa kita. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, pada saat kita diam, artinya kita berlabuh di pelabuhan, maka dia harus ada jangkar ke bawah. Harus ada talinya ke bawah supaya dia tidak hilang di telan ombak. Itulah tawaf. Jadi tawaf itu adalah gambaran tentang kehidupan nyata,
dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kehidupan ini kita jalani dengan spirit kita menjadi khalifah Allah, dan kita jalani itu dengan progresif. Kita tidak boleh diam, ya kan? Apapun alasannya, Anda mau tawaf, ya tawaf. Saya nggak bisa jalan, Pak, pakai kursi roda. Waduh, saya nggak bisa, nanti ada yang dorong. Ya kan? Digendong bila perlu ya. Iya, waduh saya batal Pak, wudhu lagi, jalan. Jadi artinya apa? Hidup itu harus tetap berjalan. Mungkin badan kita mengganggu, dalam arti menghalangi, tapi jiwa kita harus tetap bergerak. Itulah gerakan tawaf itu. Jadi hidup itu pada akhirnya menjadi sebuah persembahan. Nah, ini penting bahwa tawaf itu menggambarkan sebuah persembahan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita sudah pulang ke tanah air. Kalau tadi kita katakan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, mereka setia dan mencintai Allah di atas segalanya, dan semua dilambangkan atau terjadi di sisi Ka'bah. Maka kita di tanah air ini menjadikan Allah sebagai pusat dan pusat cinta kita padanya. Dan itu kita wujudkan di mana? Nah, ini penting. Jangan sampai orang mengatakan mencintai Allah lalu tidak kerja. Mencintai Allah lalu tidak bisnis lagi. Mencintai Allah lalu tidak ngajar lagi. Soleh itu tidak diam. Jadi mencintai Allah, lihat Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Lihat pada saat tawaf, mencintai Allah tapi kita tetap bergerak. Artinya apa? Di tanah air ini ketika kita tidak tawaf di sisi Ka'bah sana, bagaimana tawafnya? Kita bergerak di tanah air, menjalankan semua profesi kita. Artinya bahwa wujud profesi kita itu adalah pengejawantahan dari konsep kecintaan kita pada Allah. Nah, apa lambang cinta yang paling terbaik bisa kita rasakan? Misalnya, ada seorang yang mengatakan mencintai kita. Kan harus ada dong tanda cintanya apa? Betul. Maka tanda cinta yang paling bisa dirasakan adalah pengorbanan. Kalau dia hanya ngomong I love you, tapi nggak ada wujud pengorbanannya, bukan cinta namanya. Itu hanya gombal, ya kan? Nah, pengorbanan adalah bukti kecintaan seseorang lah yang mencintai. Nah, bagaimana wujud kecintaan kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Nabi Ibrahim kan apa? Pergi berdakwah, istrinya ditinggal. Bahkan anaknya disembelih dan Allah selamatkan. Begitu juga Ismail, begitu juga Siti Hajar. Jadi ada wujud pengorbanan mereka sebagai lambang cinta mereka kepada Allah. Lalu apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari? Apa wujud kecintaan dan pengorbanan kita pada Allah? Maka saya ingin merujuk ini kepada ayat dalam surah Al-Kahfi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Kalau kamu, kata Allah, ingin ya kan, berjumpa dengan Allah Tuhanmu, artinya apa? Allah ridho, kamu ridho, ya kan? Maka perbanyaklah amal solehmu, ya kan? Dan jangan kamu menserikatkannya, ya kan? Artinya apa? Bahwa sebuah pengorbanan yang bisa dirasakan, ya kan, sebagai wujud cinta kepada Allah adalah amal soleh. Apa amal soleh? Amal itu pekerjaan. Soleh itu baik. Baik itu adalah yang bermanfaat bagi kehidupan. Berarti wujud cinta kepada Allah yang sesungguhnya adalah memperbanyak pekerjaan, prestasi, amal sehari-hari yang memberi manfaat kepada kehidupan. Kembali kepada misi sebagai khalifah Allah, membawa rahmat dan menciptakan kedamaian. Jadi sesungguhnya persembahan cinta kita kepada Allah adalah kita menciptakan dan membangun peradaban yang baik, membawa rahmat, menciptakan kedamaian bagi sesama. Apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin? Rahmat bagi sesama, bagi alam semesta, dan juga kedamaian bagi semesta. Masya Allah. Jadi Pak Ridwan, dengan begini kita memahami bahwa yang namanya mencintai Allah tidak lalu kemudian meninggalkan perhelatan kehidupan sehari-hari. Yang namanya mencintai Allah sebagai pengorbanan yang tertinggi bukan dengan meninggalkan dunia. Sebab ada yang begitu, Pak. Ada orang yang berpikiran, saya mau ini meninggal, bertapa misalnya di Gunung Sindur, mau ketemu Tuhan.
Ada juga Pak yang berniat ingin pergi ke Madinah supaya di sana bisa beribadah penuh pagi, sore, siang, malam sampai menunggu kematian tiba. Dia tinggalkan tanah airnya, dia tinggalkan pekerjaan, dia tinggalkan pesantrennya, dia tinggalkan kampusnya. Ya kan? Nah, pemahaman seperti itu ada di masyarakat. Bahwa yang namanya perjuangan dunia itu sudah dianggapnya selesai. Tinggal perjuangan mengejar Allah. Salah Pak. Cara kita untuk menuju pada Allah adalah memperbanyak amal soleh. Jadi cara kita mencintai Allah, ciptakan prestasi, kebaikan, kebermanfaatan di dalam kehidupan. Jadi semakin kita mencintai Allah, semakin banyak mengalir kebaikan di masyarakat. Jadi nggak ada orang istilah, wah saya udah selesai Pak Legisan kehidupan saya. Apalagi Pak, anak saya sudah sukses, keluarga saya udah sukses. Usaha saya Usaha saya, apalagi mau saya kejar? Loh, nggak begitu. Jadi ada, kan waktu itu kita cerita soal level of contribution. Bahwa itu terus saja sampai kepada puncaknya yang paling tinggi. Apa paling tinggi itu apa? Fi jannatin aliyah. Nah, itu puncak yang tinggi. Yaitu di surganya Allah yang paling tinggi. Nah, karena itu bahwa tawaf dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh berhenti. Dan dia terus berjalan. Ya, dengan begitu maka hidup itu menjadi sebuah menjadi sebuah karya, menjadi sebuah prestasi yang tiada henti, sebuah perjalanan, sebuah petualangan yang tidak pernah berhenti. Nah, di situ dia poinnya. Di situ outcome tadi ya. Nah, pada saat dia pulang haji, maka dia bertawaf di tanah airnya. Kakinya melangkah. Ucapan mulutnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu ada para ulama-ulama itu yang menghubungkan ucapan-ucapan ini dengan kehidupan sehari-hari. Ucapan subhanallah diucapkan pada saat apa? Melihat keindahan. Ya, bisa melihat keindahan, bisa melihat membuat Allah tidak suci, kita sucikan Allah. Subhanallah. Kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmat yang banyak, ucapannya alhamdulillah, ya kan? Kemudian kita tergoda sana sini, ucapannya la ilaha illallah. Kita dalam keadaan takut, khawatir, gundah gulana, kita harus maju, ucapannya Allahu akbar. Pada saat kita sudah di penghujung, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jadi sesungguhnya ucapan itu tidak ucapan dalam ruang yang hampa. Ucapan tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu ucapannya para pejuang hidup gitu. Iya. Itu itu ucapannya para pejuang yang sedang menjalani proses di medan perjuangan. Dan medan perjuangan itu bukan berarti medan tempur perang dalam arti perang senjata begitu. Tapi medan juang kehidupan. Jadi dengan mengucapkan itu terus menerus saja, maka semua pekerjaan kita akan mendapatkan pijakan spiritualnya, jangkar spiritualnya ke dalam batin manusia. Itulah hasil daripada tawaf kita di Ka'bah sana. Oleh karena itu satu lagi Pak. Oleh karena itu apabila dulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan dasar Ka'bah Baitullah di Mekah, ya kan? Maka kita di tanah air ini sesungguhnya adalah bagaimana kita meninggikan kecintaan kita kepada Allah di dalam jiwa kita. Dengan kecintaan kita kepada Allah yang sangat tinggi, maka kita akan bisa survive. Ya. Survive, tapi juga bisa berhasil. Bisa juga kita menjalani kehidupan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali.